Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, di sini perkenalkan nama Bapak. Nama Bapak saya perkenalkan dulu, nama Bapak Aan Nur Rahman. Aan Nur Rahman mengampu KNU-an di kelas 10 ya, untuk IPA maupun IPS di MMH Mantonul Huda Sukopuluan. Ini adik-adik ya, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pondok pesantren. Jadi pelajaran KN1 di bab pertama yaitu mengenai pondok pesantren. Yang akan kita bahas nantinya yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang sejarah berdirinya, yang ketiga tentang klasifikasi, dan yang keempat tentang sistem pendidikan sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren, yang kelima yaitu peranan pondok pesantren terhadap proses lahirnya Nahdlatul Ulama, karena kita pelajaran KN1 jadi mengacunya ke Nahdlatul Ulama. Terus yang keenam dinamika pondok pesantren. Langsung kita mulai di sub yang pertama yaitu pengertian pondok pesantren. Nah, Bapak jelaskan pengertian pondok pesantren di sini dijelaskan. Yang pertama, pondok pesantren menurut bahasa berasal dari kata pondok, berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti penginapan, asrama atau ruang tidur. Terus, sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe dan akhiran an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Secara istilah, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang berlafazkan Islam untuk memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam. Tafakufiddin dengan menekankan moral agama sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Jadi pondok pesantren itu adalah suatu lembaga pendidikan yang dimana di dalam pendidikan itu diajarkan ilmu-ilmu agama Islam. Banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan. Islam itu luas. Contoh, di pesantren itu kita diajarkan tentang fikih. Kita diajarkan tentang nahwu ataupun balaghah. Kita diajarkan tentang mantek, faraid, dan yang lainnya. Itu adalah pondok pesantren. Lanjut. Sebutan pesantren. Macam-macam dari sebutan pesantren itu ya. Jadi istilah-istilah pesantren itu ada beberapa istilah bahasa nama lain dari pesantren. Contoh, dalam bahasa Pasundan, pesantren biasa disebut dengan istilah pondok. Bahasa Minangkabau, pesantren biasa disebut dengan istilah surau. Bahasa Aceh, pesantren biasa disebut dengan istilah dayah, rangkang, ataupun munasah. Terus, untuk sebutan pengasuh. Pengasuh itu adalah pimpinan suatu pesantren ya, atau biasa disebut ini penanggung jawab pun bisa. Kalau di Jawa itu biasanya disebut dengan istilah kiai atau kita nyebutnya yai. Nah, di sini ada beberapa sebutan dari beberapa daerah. Contoh yang pertama dari daerah Jawa dengan sebutan kiai. Biasa kita orang Jawa kan kita nyebutnya Pak Yai atau apa itu, pemilik dari pesantren itu sendiri. Terus yang kedua Aceh, dari daerah Aceh dengan sebutan Tengku. Di Minangkabau dengan sebutan Datok ataupun Buya. Di Sunda dengan biasa disebut ajengan atau abah. Nah, kita kan di Jawa Tengah ini. Kalau kita kok di di Jawa Barat, di daerah-daerah Sunda itu, biasa mereka itu
nyebutnya dengan ajengan atau abah. Itu kalau kita pergi ke sana, contoh di Karawang atau di mana itu, yang bahasanya Sunda, itu biasa menyebut kiai itu dengan ajengan atau abah. Nah, kita lanjut. Sejarah berdirinya pondok pesantren. Ini biasa yang digambarkan beliau Sunan Gresik. Nah, sejarah berdirinya pesantren. Yang pertama, awal berdirinya lembaga pendidikan Islam. Awal berdirinya lembaga pendidikan Islam pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut Syekh Maghribi atau bisa disebut juga Sunan Gresik. Jadi beliau adalah yang pertama yang mendirikan lembaga pendidikan Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut Syekh Maghribi atau Sunan Gresik. Kita lanjut. Yang kedua, dasar dan tujuan pondok pesantren. Jadi suatu lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren itu didasari dengan firman Allah. Bapak bacakan. Ini At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang kurang lebih artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi dalam kurung ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi gini, intinya semua umat atau orang-orang mukmin itu benar diwajibkan untuk berjihad atau pergi ke medan perang kalau ia ada perang. Tapi sebagian mereka pun harus ada yang berjihad di dalam artian menuntut ilmu ataupun menuntut ilmu untuk memperkuat agama Islam. Di sini kan dijelaskan, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Jadi ada sebagian yang pergi, ada sebagian yang harus tinggal. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Nah, ini kita juga jangan lupa, kita juga dituntut untuk memperdalam agama Islam. Ayo. Jadi sampean-sampean pun harus belajar Islam, tentang Islam. Jadi Islam itu aslinya luas nih. Islam itu luas banget. Kalau sampean adik-adik semuanya kelas 1 IPA atau IPS, kalau sampean memperdalam ajaran Islam, di Islam itu menarik. Jangan salah paham. Jadi pelajaran pendidikan Islam, agama Islam itu cakupannya sangatlah luas. Di Islam itu ada banyak sekali macam-macam ilmu juga. Di kitab-kitab itu ada istilah balaghah. Balaghah itu sastranya Arab. Terus ilmu tib itu ilmu kedokteran. Jadi di Islam pun dibahas tentang ilmu kedokteran. Jadi selain di perguruan tinggi yang sekarang itu yang di jurusan kedokteran atau apa itu aslinya kalau kita mau belajar
kita mau belajar Islam pun mengajarkan tentang ilmu tip itu sendiri. Terus juga ilmu ekonomi atau perdagangan. Islam pun mengajarkan. Wong Kanjeng Nabi itu juga dagang. Kanjeng Nabi kan dagang, berternak juga, berternak juga pernah, dagang pun pernah. Jadi aslinya itu cakupannya luas banget di Islam. Enggak kok hanya muter-muter di ibadah. Benar puncaknya itu di ibadah, tapi Islam itu aslinya cakupannya luas. Terus kita lanjutkan pondok pesantren. Tujuan umum dan tujuan khusus. Adanya pondok pesantren itu pasti ada tujuan. Sekarang yang umum. Umum itu membina dan menanamkan kesadaran kepada umat Islam agar bisa beragama dengan baik sesuai dengan tuntutan agama Islam dan bisa menjadi seseorang berguna untuk agama, masyarakat, dan negara. Jadi gini, di pondok pesantren emang tujuan umumnya itu adalah untuk menjadikan untuk menyadarkan kepada umat Islam agar bisa beragama dengan baik sesuai tuntunan agama Islam. Tujuan umumnya kayak gitu. Jadi orang yang dipondokkan itu bertujuan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Atau paling tidak membenahi diri mereka untuk menjadi seorang Islam yang sejati, yang berakhlakul karimah, yang bertindak baik. Nah, nanti dijelaskan di tujuan khususnya. Jadi orang di pesantren itu orang yang disuruh untuk ke pesantren itu ya itu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam Islam. Kalau jadi cerita sedikit ya, di pesantren kita semakin lama di pesantren itu kita nggak rugi loh. Saumpama kita pergi ke pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama di pesantren pun nggak rugi. Karena apa? Di pesantren itu secara kita mencari ilmu itu sangatlah banyak sekali. Nggak orang entek-entek lah cara bahasanya itu. Karena apa? Karena selain ilmu agama, di pesantren itu kalau kita kok ini bisa memperhatikan dengan baik atau kita teliti, kita itu bisa banyak belajar. Contoh, kita belajar di sosial masyarakat, ilmu sosial kita bisa dapat. Terus juga ilmu untuk soft skill di pesantren pun kita bisa. Walaupun tidak diajarkan, tapi di pesantren kita itu bisa belajar dengan teman-teman kita, karena kita berada dalam satu wadah, dan setiap kali ketemu oleh teman-teman yang baru dari beberapa daerah itu kita dapat belajar atau mendapatkan ilmu yang baru juga, karena mereka membawa kreativitasnya masing-masing, soft skillnya masing-masing dari rumah, itu kita juga bisa belajar dari mereka. Jadi di pesantren itu cakupannya sangatlah luas gitu, enak aslinya untuk kita hidup di pesantren itu. Jangan kok hanya monoton, pesantren belajar agama jadi kiai atau gini. Wah, kalau saya pribadi kurang cocok kalau itu. Sesungguhnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari pesantren. Kayak gitu. Malah kita dituntut untuk belajar mandiri untuk masalah kehidupan, sosial, dan juga beragama, itu kita dituntut untuk belajar mandiri. Nah, kita lanjut ke tujuan khusus.
Yang pertama, mendidik santri agar mempunyai sifat pribadi yang baik, cerdas, dan penuh teladan dalam segala hal. Nah, harus berakhlakul karimah. Terus yang kedua, mendidik santri agar menjadi kader-kader ulama. Harus bisa memperjuangkan, yang nantinya bibit-bibitnya itu akan memperjuangkan atau sebagai penerus dari ulama-ulama. Terus yang mendidik santri agar menjadi pribadi yang berbangsa dan bernegara. Santri juga bela negara. Ya. Terus yang keempat, mendidik santri agar menjadi seorang tenaga yang cakap dan berbagai sektor pembangunan khususnya dalam spiritual. Nah, ini bisa diistilahkan profesional ya. Santri juga harus profesional loh. Jadi nggak kagetan disuruh apa dan apa, biasanya santri itu siap. Suruh kerja siap, suruh ngaji siap, suruh ngajar siap, itu santri. Terus yang kelima, mendidik santri agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan bangsa. Nah, ini yang pokok. Nah, santri ketika pulang ke daerahnya masing-masing harus bisa sumbangsih, entah itu keilmuan, entah itu pengalaman, atau itu sosial, atau itu secara keagamaan, itu harus bisa menyumbang dalam membangun bangsa ini. Nah, kita lanjut. Ya, perlu diingat ya, pesantren itu nggak hanya belajar agama, cuma banyak sekali yang bisa kita pelajari dari pesantren itu sendiri. Terus, nah, prinsip-prinsip pendidikan pondok pesantren. Ada 5 elemen pendidikan pondok pesantren. Yang pertama, adanya kiai, adanya masjid, adanya santri, adanya asrama, adanya kitab. Jadi gini, bisa dikatakan pondok pesantren itu ketika dia itu ada 5 hal ini ya. Yang pertama, adanya kiai atau guru. Karena ini suatu pendidikan, lembaga pendidikan itu kan harus ada pengajar. Kalau pesantren istilah pengajar itu biasa disebut kiai. Terus yang kedua, adanya masjid atau tempat beribadat. Nah, karena lembaga pendidikan Islam yang dimana diajarkan tentang keislaman dan masalah keperibadatan dan yang lainnya, itu ini termasuk masalah yang penting. Di pesantren itu harus ada tempat untuk beribadah, mau masjid, mau musola ataupun aula, yang penting di sana itu disediakan tempat untuk beribadah. Terus adanya santri. Nah, ada guru ya ada santri. Namanya lembaga pendidikan bisa diakui sebagai lembaga pondok pesantren itu kan ketika lembaga itu aktif. Harus ada santri, harus ada kiai. Nah, adanya asrama. Nah, ini bentuk santri itu kan nggak kayak sekolah ya. Kalau santri itu ada suatu wadah atau tempat untuk mereka bernaung. Jadi istilahnya kayak merantau gitu, terus kayak ngekos. Nah, itu harus ada asrama, tempat mereka untuk bertempat. Karena kan pesantren itu bahasanya itu miniatur mini dari masyarakat. Jadi bentuk kecil dari masyarakat itu pesantren itu sendiri. Kalau masyarakat kan luas, ya kan, satu kecamatan atau satuan itu masyarakat. Tapi kalau pesantren dalam satu lingkup satu pesantren itu ya itu biasa orang-orang menyebutnya itu tadi miniatur masyarakat. Harus ada asrama. Yang kelima, adanya kitab atau materi pengajar. Ya kan, ada guru, ada murid, ada yang diajarkan. Ada tempat beribadah juga. 5 elemen ini harus ada kalau mau disebut pondok pesantren. Terus lanjut, pola hidup santri. Ini membiasakan biasa hidup sederhana, berjiwa ikhlas, berjiwa sederhana, berjiwa ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu tali persaudaraan sesama muslim. Yang kelima, dilatih untuk hidup mandiri. Tadi sudah dijelaskan. Terus yang keenam, mempunyai jiwa yang bebas memilih jalan hidup dan bertanggung jawab.
Jadi santri itu harus bisa mandiri dalam memilih jalan hidupnya dan bertanggung jawab. Jadi istilahnya gampangnya apa? Wani ngelakoni, wani tanggung jawab. Istilahnya kayak mana? Itu jiwa santri itu kayak gitu. Terus yang ketujuh, selalu hormat pada kiai, takzim. Klasifikasi pondok pesantren ya. Pondok pesantren itu diklasifikasikan menjadi tiga, salaf, modern, terpadu. Salaf itu kuno, secara terminologi berarti sebuah pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama secara saja kepada para santri. Jadi pesantren salaf itu biasanya identik dengan klasikal, hanya mengajarkan agama. Terus di modern, terbaru, modern itu mulai berafiliasi dengan ini perkembangan zaman. Dia juga mengajarkan umum, tapi tetap memegang teguh untuk pendidikan agamanya. Itu lebih kuat daripada umumnya. Terus yang terpadu itu perpaduan salaf dan modern. Itu hampir imbang antara umum dan juga agama. Tapi tetap biasanya untuk prioritas itu dia tetap berprioritas ke agamanya. Karena ini kan lembaga pendidikan pesantren. Kayak gitu. Nah, kita lanjut. Karakteristik metode pembelajaran di pesantren. Nah, karakternya itu pun ini pun tidak beda. Contoh di salaf itu biasa klasikal. KPM-nya bentuk belajar mengajarnya itu klasikal. Sorogan, weton. Contohnya di Ponpes Sidogiri, Lirboyo dan juga Ploso. Terus modern itu sistemnya juga memakai klasikal dan dia juga ada pembaharuan dalam proses pembelajarannya juga. Seperti halnya biasanya itu kayak gini dijelaskan, penekanan dalam mempelajari bahasa asing, Inggris dan Arab. Di situ biasanya itu ada praktek setiap harinya itu untuk dia lungguh itu berbahasa dialog dengan teman mereka dengan membawa dengan berbahasa Inggris atau Arab itu biasanya wajib. Ini dipraktekkan di pondok pesantren modern seperti Gontor ataupun Darun Najah. Yang ketiga, terpadu metode belajar mengajar menggunakan sistem klasik dan modern. Seperti Buntet, Rapia. Nah, biasanya kalau terpadu itu ada pesantren juga ada formalnya gitu, ada sekolahnya. Sekolah umum ya, enggak kayak SMP atau SMA itu atau aliyah kayak gitu. Nah, ciri khas kultural dan administratif pesantren. Ini santri salaf itu biasanya kelihatannya santri lebih hormat, tidak menghukum dengan kekerasan fisik, setiap hari memakai sarung, berafiliasi dengan NU, setiap hari memakai sarung, santri lebih hormat, sistem penerimaan santri baru tanpa diseleksi. Terus kalau di santri modern, santri lebih disiplin, mirip dengan sistem militer, sopan santun agak kurang. Ya gini ya, untuk masalah akhlak emang di salaf itu sangat ditekankan, sedangkan di modern itu dia nggak begitu menekankan untuk masalah akhlak atau pembelajaran akhlak itu sendiri. Terus yang keempat, pendaftaran dengan sistem seleksi. Biasanya kalau di modern itu diseleksi, kalau di salaf itu santri baru itu tanpa seleksi. Yang kelima, umumnya biaya masuk pendaftaran tinggi. Kalau di modern itu mahal, kalau di salaf itu sedikit murah. Terus yang keenam, ada daftar ulang setiap tahun. Nah, ciri khas keilmuan salaf modern. Kalau salaf itu menguasai kitab kuning. Biasa kalau salaf itu bisa membaca kitab kuning, menguasai ilmu alat dalam bahasa Arab kayak nahwu, sorof itu. Yang terus ketiga itu biasa belajar dengan makna gandul. Tapi kalau di modern itu ciri khas keilmuannya lancar dalam berdialog bahasa Arab, tapi tidak
begitu memahami tentang kitab ini dan juga keilmuan-keilmuan seperti fikih. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita lanjutkan materi di pertemuan selanjutnya. Barangkali ada pertanyaan bisa di kolom komentar ataupun bisa langsung di WhatsApp. Terima kasih. Lebih baiknya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.